Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Farhan Akbar dengan NIM D1D0 33018. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Biodiversitas dan Teknik Konservasi yaitu Ibu Nursanti Eshut MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai review profil pengelolaan 5 kebun raya meliputi 3 kebun raya di Indonesia dan 2 kebun raya di dunia. Baiklah, saya akan memulainya. Kebun raya merupakan kawasan konservasi tumbuhan yang dikelola secara ilmiah untuk melestarikan keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya. Ex situ conservation. Selain berfungsi sebagai tempat konservasi, kebun raya juga memiliki fungsi penelitian, pendidikan, wisata ilmiah, dan penyediaan jasa lingkungan. Di tengah meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman tumbuhan akibat deforestasi, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan, keberadaan kebun raya menjadi semakin penting sebagai pusat penyelamatan berbagai jenis tumbuhan langka dan terancam punah. Di Indonesia maupun dunia, pengelolaan kebun raya dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu pengelolaan kebun raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun raya tertua di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1817. Kebun raya ini memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu botani di Indonesia dan menjadi pusat penelitian tumbuhan tropis selama lebih dari 2 abad. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat konservasi, tapi juga sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan wisata ilmiah. Pengelolaan kebun raya Bogor dilakukan melalui sistem konservasi tumbuhan secara ex situ. Ribuan spesies tumbuhan dari berbagai wilayah Indonesia dan negara tropis lainnya dikoleksi dan dipelihara secara sistematis. Setiap koleksi tanaman diberi label dan didokumentasikan sehingga data mengenai usul-usul klasifikasi, manfaat, serta status konservasinya dapat diketahui dengan jelas. Sistem dokumentasi ini sangat penting karena menjadi dasar bagi kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam bidang konservasi, pengelola melakukan berbagai kegiatan seperti eksplorasi tumbuhan dari alam, perbanyakan tanaman, penyimpanan benih, serta pemeliharaan koleksi hidup. Tumbuhan yang tergolong langka dan terancam punah mendapat perhatian khusus agar dapat terus dipertahankan keberadaannya. Selain itu, dilakukan pengawasan kesehatan tanaman melalui pengendalian hama dan penyakit, serta pemeliharaan rutin terhadap kondisi lingkungan tumbuh. Di bidang penelitian, Kebun Raya Bogor menjadi lokasi berbagai penelitian mengenai taksonomi tumbuhan, fisiologi tumbuhan, ekologi, bioteknologi, hingga konservasi tumbuhan. Hasil penelitian tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pengelolaan kebun raya, tapi juga mendukung upaya konservasi tumbuhan di Indonesia secara lebih luas. Aspek pendidikan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan Kebun Raya Bogor. Berbagai program edukasi, kunjungan sekolah, pelatihan, dan kegiatan ilmiah dilaksanakan secara rutin. Pengunjung tidak hanya menikmati keindahan taman, tapi juga memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya pelestarian dan lingkungan hidup. Selain itu, pengelolaan wisata dilakukan dengan tahap memperhatikan prinsip konservasi, jalur pejalan kaki, area rekreasi, dan fasilitas pengunjung ditata sedemikian rupa agar tidak mengganggu keberlangsungan koleksi tumbuhan yang ada. Dengan demikian, fungsi konservasi dan wisata dapat berjalan secara seimbang. Kedua yaitu pengelolaan Kebun Raya Cibodas. Kebun Raya Cibodas didirikan pada tahun 1852 dan terletak di kaki Gunung Gede Pangrango pada ketinggian sekitar 1300 sampai 1425 mdpl. Lokasi yang berada di daerah pegunungan dengan suhu relatif sejuk menjadikan kebun raya ini sangat cocok untuk konservasi tumbuhan dataran tinggi dan tumbuhan subtropis. Pada awal pembentukannya, Kebun Raya Cibodas digunakan sebagai tempat aklimatasi berbagai tumbuhan dari luar negeri yang memiliki nilai ekonomi penting. Seiring waktu, fungsinya berkembang menjadi pusat konservasi tumbuhan dataran tinggi yang memiliki nilai ilmiah dan konservasi tinggi. Pengelolaan koleksi tumbuhan dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pengumpulan benih, pembibitan, dan pemeliharaan tanaman. Koleksi yang ada terdiri atas berbagai jenis tumbuhan pegunungan, tumbuhan konifer, tumbuhan paku, dan tanaman hias yang berasal dari berbagai negara.
Setiap spesies yang masuk ke kebun raya harus melalui proses identifikasi dan pencatatan sehingga data koleksinya dapat tersimpan dengan baik. Dalam bidang konservasi, kebun raya Cibodas berperan penting dalam menyelamatkan berbagai jenis tumbuhan pegunungan yang populasinya semakin menurun di habitat aslinya. Pengelola juga melakukan penelitian mengenai teknik perbanyakan tanaman, kultur jaringan, serta adaptasi tumbuhan terhadap perubahan lingkungan. Salah satu aspek menarik dari pengelolaan kebun raya Cibodas adalah pengembangan taman tematik yang berfungsi sebagai sarana edukasi dan wisata. Contohnya adalah Taman Sakura yang menjadi daya tarik utama pengunjung. Keberadaan taman tematik tersebut menunjukkan bahwa fungsi konservasi dapat dipadukan dengan fungsi wisata tanpa mengurangi nilai ilmiah kebun raya. Selain itu, pengelola juga melakukan pemeliharaan lanskap secara berkala. Rumput, jalur wisata, dan fasilitas umum dijaga agar tetap nyaman bagi pengunjung. Pengelolaan kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan konservasi dan aktivitas wisata sehingga keberlanjutan kawasan tetap terjaga. 3. Pengelolaan Kebun Raya Purwodadi. Kebun Raya Purwodadi didirikan pada tahun 1941 dan memiliki luas sekitar 85 hektar. Kebun raya ini dikenal sebagai pusat konservasi tumbuhan dataran rendah beriklim kering. Berbeda dengan kebun raya Bogor dan Cibodas yang memiliki kondisi lingkungan lebih lembab, kebun raya Purwodadi dirancang khusus untuk koleksi tanah tumbuhan yang mampu tumbuh dan kondisi panas dan relatif kering. Pengelolaan kebun raya diawali dengan kegiatan eksplorasi tumbuhan dari berbagai daerah di Indonesia. Tanaman hasil eksplorasi kemudian dibawa ke kebun raya untuk menjalani proses aklimatasi sebelum menjadi koleksi permanen. Tahapan ini penting karena tidak semua tumbuhan dapat berlangsung beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Koleksi tanaman di kebun raya Purwodadi ditata berdasarkan kelompok kekerabatan dan tema tertentu. Sistem pengelolaan seperti ini memudahkan kegiatan penelitian serta membantu pengunjung memahami hubungan antar jenis tumbuhan. Beberapa taman tematik seperti taman buah lokal, taman obat, dan taman evolusi dikembangkan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Pengelolaan konservasi juga dilakukan melalui kegiatan perbanyakan tanaman, penyimpanan benih, dan pemeliharaan koleksi hidup. Tumbuhan yang memiliki nilai konservasi tinggi mendapatkan perhatian khusus melalui pemantauan pertumbuhan dan kesehatan tanaman secara berkala. Dalam bidang penelitian, kebun raya Purwodadi banyak dimanfaatkan untuk kajian mengenai adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan kering, konservasi tumbuhan langka, serta pemanfaatan tumbuhan lokal. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar dalam pengembangan strategi konservasi tumbuhan Indonesia. 4. Pengelolaan Royal Botanic Gardens di Inggris. Royal Botanic Gardens, Kew, merupakan salah satu kebun raya paling terkenal di dunia dan menjadi pusat konservasi tumbuhan global. Kebun raya ini memiliki koleksi tumbuhan hidup yang sangat besar dan berfungsi sebagai pusat penelitian botani internasional. Pengelolaan Kew Garden berfokus pada konservasi tumbuhan dunia melalui berbagai program ilmiah. Salah satu program yang paling terkenal adalah penyimpanan benih tumbuhan dari berbagai negara sebagai cadangan genetik untuk masa depan. Program ini sangat penting karena dapat digunakan untuk memulihkan spesies yang mengalami penurunan populasi atau bahkan punah di alam. Pengelolaan pendidikan di Kew Garden juga sangat baik. Berbagai pameran, pelatihan, dan seminar diselenggarakan sepanjang tahun. Pengunjung tidak hanya menikmati koleksi tumbuhan, tetapi juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Kew Garden juga menerapkan pengelolaan wisata berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara jumlah pengunjung dan kelestarian koleksi tumbuhan. Oleh karena itu, kebun raya menjadi salah satu contoh terbaik di kawasan konservasi dunia. Berikutnya, Singapore Botanic Gardens. Singapore Botanic Gardens merupakan kebun raya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia atau UNESCO. Kebun raya ini dikenal sebagai salah satu pusat konservasi tumbuhan tropis terbaik di dunia dan menjadi contoh keberhasilan integrasi antara konservasi, penelitian, pendidikan, dan rekreasi. Pengelolaan Singapore Botanic Gardens melibatkan para konservasi tumbuhan tropis, khususnya anggrek. Ribuan jenis anggrek dikembangkan dan diteliti di kawasan ini. Program pemulihan tanaman dilakukan secara intensif untuk menghasilkan varietas baru, sekaligus menjaga keberlangsungan spesies langka. Kesimpulannya, pengelolaan kebun raya pada dasarnya bertujuan menjaga kelestarian tumbuhan melalui konservasi ex situ, penelitian, pendidikan, dan wisata ilmiah. Kebun raya Bogor berfokus pada konservasi tumbuhan tropis dan penelitian botani
Kebun raya Cibodas pada tumbuhan dataran tinggi dan subtropis, sedangkan kebun raya Purwodadi berperan dalam konservasi tumbuhan dataran kering. Di tingkat internasional, Royal Botanic Gardens menjadi pusat konservasi tumbuhan dunia dengan jaringan penelitian global, sementara Singapore Botanic Gardens menjadi contoh keberhasilan pengelolaan kebun raya tropis dan menggabungkan konservasi, pendidikan, dan pariwisata secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.